Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita boleh kembali di dalam renungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur juga untuk perenungan firman Tuhan hari ini. Berikan kami hikmat bijaksana-Mu, berikan kami hati yang rendah hati untuk mengerti firman dan juga mau diubahkan oleh firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Roma 3 ayat 1 sampai 8. Tapi saya akan membacakan hanya di ayat 8. Roma 3 ayat 8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, jangan memutarbalikkan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, orang percaya di Roma pada waktu itu terdiri dari orang Kristen Yahudi dan juga orang Kristen non-Yahudi. Kondisi jemaat di Roma pada waktu itu sangat besar, salah satunya adalah muncul pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran tentang keselamatan. Salah satu yang cukup besar dibahas di dalam surat Roma ini oleh Rasul Paulus adalah berbicara tentang hukum Taurat dan juga tentang sunat. Bagi orang Yahudi Kristen, hukum Taurat dan sunat adalah hal yang sudah mereka terima sejak zaman nenek moyang. Jadi sebelum mereka terima Yesus, mereka sudah menerima hukum Taurat dan sunat. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Mereka tidak menerima Taurat dan juga sunat. Nah, perbedaan ini memunculkan satu pengajaran tambahan dari orang-orang Yahudi Kristen yang memaksa orang Kristen non-Yahudi untuk ikut menerima Taurat dan juga sunat. Alasannya apa, Bapak Ibu Saudara? Yaitu supaya mereka semakin sempurna di dalam keselamatan yang mereka terima. Jadi di sini seakan mengatakan kalau keselamatan yang Yesus berikan di kayu salib itu belum sempurna, masih perlu Taurat dan juga sunat. Selain itu, orang-orang ini juga memutarbalikkan kebenaran tentang kesetiaan dan juga anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah. Benar bahwa meskipun manusia berdosa dan tidak setia, Allah tetap setia dan adil. Allah tetap memberikan kesempatan agar manusia boleh kembali kepadanya. Dalam pertobatan, sebab Kristus telah menebus kita. Tetapi orang-orang ini mengubah kebenaran ini dengan kebenaran lain. Mereka mengubah kebenaran akan anugerah keselamatan yang Yesus berikan. Dengan, ya udah, kalau gitu buat dosa dan kejahatan saja. Kan Tuhan setia, kan katanya anugerah, tanpa perlu perbuatan. Jadi makin banyak dosa, makin banyak anugerah. Bapak Ibu Saudara, apa yang dipikirkan dan apa yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi Kristen pada waktu itu memberikan pemikiran-pemikiran yang salah. Ini bukan kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan mengatakan, orang-orang yang demikian tidak akan menerima anugerah, justru akan dihukum. Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang adalah anugerah itu kita terima dari Kristus. Dan itu cukup. Tidak ada perbuatan baik apapun yang bisa menambahkannya. Sebab karya Kristus sudah sempurna. Tetapi jangan kita mengubah kebenaran dan memanfaatkan kebenaran itu untuk dengan sengaja hidup di dalam dosa dan perbuatan jahat. Melainkan sudah seharusnya kita yang percaya di dalam Tuhan dan yang sudah menerima anugerah ini hidup sepadan dengan keselamatan yang kita terima. Kita hidup baik, kita hidup benar, bukan untuk menambah keselamatan kita. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, kita menghidupi keselamatan kita melalui perbuatan kita.
Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami datang di hadirat-Mu. Kami sungguh ya Tuhan bersyukur akan keselamatan yang kami terima. Dan ajarlah kami Tuhan, bukan berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan, bukan hidup benar untuk menambahkan keselamatan kami. Tetapi kami berbuat baik, kami hidup benar, kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, adalah karena kami sudah diselamatkan oleh Engkau. Biarlah ini boleh terus kami ingat ya Tuhan. Karya keselamatan Kristus cukup dan sempurna untuk menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.